Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para siswa kelas 7 SMP, pada kesempatan ini, pembelajaran bahasa Indonesia akan membahas kompetensi dasar 3.2, menelaah ciri umum dan kebahasaan dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Kepada para siswa, mari kita bersama-sama untuk mengikuti penjelasan-penjelasan. Dan sebelumnya, tidak lupa mari kita bersemangat dan selalu bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran, sehingga pembelajaran bisa bermanfaat bagi para peserta didik semua. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi ciri umum teks deskripsi. 2. Mengidentifikasi ciri khusus penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Para peserta didik, ciri-ciri umum yang terdapat pada teks deskripsi sebagai berikut. 1. Berisi gambaran atau penjelasan suatu objek. Yang dimaksud di sini adalah seorang penulis menuliskan objek sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang didengar. Sehingga tulisan tersebut apabila dibaca seseorang bisa merasakan sendiri. Jadi di dalam penggambaran harus betul-betul menggunakan kalimat-kalimat yang bisa mewakili dari objek-objek yang ditulis tersebut. Tanpa menggunakan kalimat yang bisa menggambarkan objek yang ada atau yang ditulis, sehingga pembaca tidak akan merasakan sendiri apa yang terdapat di dalam objek tersebut. Kemudian ciri umum yang kedua. Penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci sehingga pembaca mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Di sini mengandung maksud di dalam penggambaran atau di dalam menggambarkan objek yang menjadi topik yang ditulis tersebut harus disampaikan secara terperinci. Terperinci di sini maksudnya seandainya seorang penulis menggambarkan keadaan ruang kelas sehingga di dalam ruang kelas tersebut ditulis secara detail apa yang ada di dalam ruang kelas tersebut. Dan tentu saja penggambaran di ruang kelas tersebut secara urut. Penggambarannya dari bagian satu disambung dengan bagian lain sehingga membentuk suatu teks deskripsi. Karena sesuai dengan namanya bahwa teks deskripsi adalah teks yang isinya menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Contohnya menggambarkan suatu ruang kelas. Pertama menggambarkan luas ruang tersebut dengan ukuran berapa. Contohnya berukuran 7 x 8 meter. Kemudian digambarkan berikutnya adalah perabot yang ada di dalam
kelas tersebut. Digambarkan secara detail lebih dahulu, contohnya yaitu meubiler dari kursi. Kursi digambarkan secara detail. Jumlah kursi, bahan yang digunakan dari kursi, kemudian kelayakan kursi dan sebagainya. Dijabarkan secara detail dan yang seakan-akan pembaca atau yang mendengarkan teks tersebut bisa untuk mengerti yang sebenarnya apa yang ada di dalam kelas tersebut. Setelah penggambaran yang pertama menggambarkan kursi atau meubiler yang berupa kursi, kemudian menggambarkan meubiler yang berupa meja. Meja dijelaskan. Bahannya dari apa, jumlahnya berapa, sampai warna, sampai kondisinya bagaimana. Ini adalah dijelaskan secara detail. Jadi di dalam menjelaskan, diusahakan harus terperinci dan tidak boleh dicampur antara bagian satu dengan bagian yang kedua. Seperti saya jelaskan tadi, penggambaran yang pertama yaitu luas dalam ruangan kelas. Yang kedua adalah kursi, keadaan kursi. Yang ketiga adalah keadaan meja. Jadi tidak boleh keadaan meja dan kursi digabung menjadi satu. Ini teknik di dalam menulis teks deskripsi. Sehingga apabila seseorang membaca atau mendengar teks tersebut, seakan-akan mengalaminya sendiri di dalam kelas tersebut. Para peserta didik yang senantiasa sehat dan bersemangat, ciri yang ketiga adalah pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Di dalam penulisannya perlu diperhatikan untuk menulis teks deskripsi. Yang pertama, pembaca seolah-olah merasakan. Apa yang dirasakan ketika yang ditulis di dalam teks deskripsi itu? Contohnya, apabila yang dirasakan keadaan yang sangat dingin, tentu saja menggunakan kalimat-kalimat dan pilihan kata atau diksi yang bisa mewakili yaitu keadaan itu secara dingin. Sehingga pembaca nanti seakan-akan merasakan sendiri. Jadi mengambil kata atau diksi yang lebih jelas, yang lebih terperinci, sehingga bisa dirasakan oleh orang yang mendengar atau membaca teks deskripsi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah seolah-olah pembaca melihatnya. Di sini mengandung maksud bahwa di dalam menulis teks deskripsi harus ditulis secara detail apa yang ditulis, apa yang dilihat. Sesuatu yang dilihat diubah menjadi dalam bentuk tulisan, sehingga tulisan itu nanti bisa dibaca seseorang dan seseorang itu seakan-akan melihat sendiri kondisi-kondisi atau keadaan yang ada dalam objek yang akan ditulis atau pada objek yang ditulis tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah seolah-olah mendengarkan. Jadi apa yang terjadi? Suasananya bagaimana? Terjadi suara apa yang ada dalam lokasi tersebut? Digambarkan secara jelas. Contohnya ada suasana yang ramai. Dari suasana tersebut digambarkan secara detail dengan menggunakan diksi atau kosakata yang tepat yang dipilih untuk mengungkapkan yaitu keadaan yang ramai. Setelah diungkapkan dengan kalimat yang mencerminkan keadaan yang ramai, nanti apabila pembaca atau yang mendengarkan teks deskripsi yang dibacakan akan lebih tahu bahwa keadaan tersebut adalah keadaan yang ramai. Contohnya di sini apabila menggambarkan yaitu keadaan ruang kelas tadi, contohnya ketika pembelajaran terjadi suara-suara para peserta didik yang saling berdiskusi atau saling bertukar pikiran, berdebat, ada yang menyetujui dan sebagainya. Ini dimunculkan atau
dibuat dalam kalimat yang secara terperinci sehingga apabila ada seseorang membaca teks tersebut seakan-akan mendengar sendiri. Yang berikutnya adalah seakan-akan mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Sama dengan yang ketiga hal tadi, yang dirasakan, yang dilihat, dan didengarkan. Ini merupakan bagian yang lebih kompleks, yaitu seakan-akan mengalami langsung. Yang dimaksud mengalami langsung, teks yang ditulis tersebut dengan menggunakan kata-kata dan pilihan kata atau diksi, sehingga orang yang membaca itu seakan-akan berada pada lokasi mana atau objek mana yang sedang ditulis. Ini yang disebut dengan mengalami langsung yang disajikan di dalam teks. Maka dari itu, ketika menulis teks deskripsi, perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Hal yang dapat dirasakan, dapat dilihat, dan dapat didengarkan. Karena ketiga hal tersebut nanti bisa terangkum dalam seakan-akan pembaca atau yang mendengarkan teks deskripsi yang dibacanya bisa mengalami sendiri keadaan apa yang ada dalam objek tersebut. Para peserta didik yang senantiasa diberi kesehatan dan bersemangat. Yang keempat adalah menjelaskan objek berdasarkan ukuran, ciri-ciri fisik maupun keadaan yang ada secara detail. Di sini dimaksudkan di dalam objek tersebut seperti saya jelaskan tadi pada bagian yang kedua, ciri-ciri kedua, yaitu menjelaskan secara detail ukuran. Contohnya. Kemudian ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik apa yang akan disampaikan. Ini digambarkan secara detail. Sehingga nanti apabila seorang itu membaca teks tersebut dapat seakan-akan pembaca mengalami sendiri apa yang terjadi, baik didengarkan, dilihat, atau dirasakan dalam objek tersebut. Sehingga hal tersebut perlu adanya pemilihan kata dan dirangkai menjadi kalimat yang penyampaiannya disampaikan dengan sebagus mungkin, yang bisa mewakili seseorang tersebut melaksanakan apa yang ada atau apa yang dijelaskan di dalam teks tersebut. Kemudian yang berikutnya setelah saya jelaskan mengenai ciri-ciri umum pada teks deskripsi, kemudian yang berikutnya ciri-ciri khusus penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Adapun ciri-cirinya di sini saya tulis ada 5. Pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek, yaitu warna dirinci. Contohnya warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, menggunakan kata bersinonim dengan emosi yang kuat. 4. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Yang kelima, teks deskripsi memunculkan kata ganti orang. Para siswa, adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus yang menggambarkan objek. Kata khusus bisa berwujud warna, contohnya warna cerah, kemudian warna kuning, kemudian warna hijau. Ini dirinci secara detail. Maksudnya di sini, objek yang digambarkan secara rinci atau secara detail agar pembaca seakan-akan melihat atau mengalami sendiri. Contohnya dalam kalimat,
Tembok-tembok yang ada di objek wisata tersebut dicat dengan warna-warni. Pada kalimat tersebut belum menggambarkan secara rinci, karena di sini adalah dalam kalimat tersebut hanya menjelaskan dicat warna-warni, atau mungkin sampai dicat. Tembok yang ada di objek wisata dicat. Di sini akan mengandung pengertian atau akan membingungkan bagi orang yang membacanya. Dicat itu maksudnya catnya warna apa akan mengandung penafsiran yang berbeda-beda antara pendengar atau pembaca satu dengan yang lain. Sehingga harus diperinci. Perinciannya sebagai berikut. Tembok yang ada di objek wisata yang di bagian depan dicat dengan warna merah. Di bagian samping kiri dicat warna hijau. Bagian samping kanan dicat warna ungu. Kemudian bagian tembok belakang dicat dengan warna putih. Dari perpaduan cat-cat itu sehingga keadaan menjadi lebih meriah dan akan menimbulkan semangat bagi para pengunjung. Nah, ini contohnya adalah menggambarkan objek secara terperinci. Selain itu, penggunaan kata khusus di sini perlu sangat digunakan di dalam penjelasan serta terperincinya. Saya ambilkan contoh lagi. Pak Guru akan mengambilkan contoh. Ketika musim penghujan, para petani menanam di ladang. Dari kalimat tersebut bersifat luas, belum terperinci. Sehingga akan membingungkan juga orang yang mendengarkan. Berbeda dengan kalimat berikut ini. Pada musim penghujan tiba, para petani menanam jagung di ladang. Atau mungkin pada musim penghujan tiba, para petani menanam jagung, kedelai, kacang, ubi kayu di ladang. Ini adalah rincian yang secara detail. Apabila tidak dirinci secara detail, tentu saja akan menimbulkan penafsiran yang berbeda, yang akhirnya penyampaian makna tidak tersampai pesannya kepada orang yang membaca atau mendengar teks deskripsi tersebut. Para siswa, untuk ciri kebahasaan yang kedua, menggunakan kalimat rincian yang menggambarkan objek. Maksudnya, kalimat yang dipakai dalam menggambarkan objek harus secara rinci, tidak menggunakan kalimat yang mengandung pengertian luas. Seperti yang Pak Guru jelaskan pada bagian yang pertama tadi. Jadi di dalam penggambarannya harus terinci. Sebagai contoh, pemandangan di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri sangat indah. Kalimat tersebut mengandung pengertian yang luas. Pengertiannya tidak mengacu pada salah satu pengertian yang jelas atau yang secara detail. Kata indah di sini mengandung penafsiran yang berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lain ketika mendengarkan atau membaca teks tersebut. Sehingga perlu dirinci secara detail. Contoh, pemandangan di Waduk Gajah Mungkur sangat bersih. Tidak ada sampah yang berserakan di tempat-tempat wisata tersebut. Sampah-sampah dipungut dan dimasukkan ke tempat-tempat sampah yang telah disediakan, yaitu di kanan kiri jalan di bagian dalam area Taman Wisata Gajah Mungkur Wonogiri. Ini menggambarkan jelas bahwa kerincian atau hal-hal terinci tersebut contohnya bersih dirinci.
Bersih berarti di sini mengandung pengertian bersih dari sampah dan yang lainnya. Dan bersih juga bisa dikategorikan dalam bentuk indah. Indah bisa juga untuk menggambarkan airnya. Nih, contohnya kalau kalimat luasnya, air di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri kelihatan sangat indah. Kalimat tersebut belum begitu jelas indahnya seperti apa air itu. Pasti para pembaca atau pendengar akan timbul pikiran seperti itu. Sehingga perlu dijelaskan secara detailnya. Menjadi kalimat sebagai berikut. Air di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri sangat bening. Sehingga batu-batuan atau tanaman-tanaman di air bisa dilihat dari atas secara jelas. Ini adalah menggambarkan indahnya seperti itu. Indahnya air itu kalau tidak dijelaskan secara detail, jadi akan membingungkan orang yang membaca atau orang yang mendengarkan teks apabila dibacakan oleh orang lain. Para peserta didik, yang ciri yang ketiga adalah menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Maksudnya di sini kalimat sangat menggunakan kata yang bersinonim agar dapat menumbuhkan emosi yang kuat bagi pembaca. Jadi di dalam pengungkapan tersebut jangan hanya menggunakan satu kata. Contoh, saya ulangi lagi. Pemandangan Waduk Gajah Mungkur sangat indah. Contohnya, secara umumnya. Kemudian kata tersebut bisa bersinonim. Pemandangan Waduk Gajah Mungkur sangat elok. Atau mungkin pemandangan Waduk Gajah Mungkur sangat bagus. Ini adalah merupakan sinonim. Jadi sinonim-sinonim tersebut sangat memengaruhi. Ya, sangat memengaruhi apabila seseorang menulis teks deskripsi tersebut. Karena dalam teks deskripsi, seseorang tidak mungkin akan bertahan dengan menggunakan satu kata untuk mengungkapkan keadaan yang ada dalam cerita, dalam menggambarkan atau mendeskripsikan objek tersebut. Contohnya begini. Waduk Gajah Mungkur pemandangannya sangat indah. Bangunan-bangunan yang di dalam lokasi Waduk Gajah Mungkur kelihatan indah. Begitu juga taman-taman yang ditata sedemikian rupa sehingga apabila dilihat dari jauh kelihatan indah. Nah, jadi enggak seperti itu. Kata indah tersebut bisa disinonimkan dengan kata lain yang mengandung pengertian yang sama. Para peserta didik yang senantiasa masih bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat adalah menggunakan majas untuk melukiskan sesuatu dengan cara konkret. Maksudnya di sini, majas yang digunakan adalah majas yang bisa mengonkretkan, bisa menggambarkan keadaan itu menjadi nyata. Tidak merupakan penggambaran yang penggambaran tidak jelas. Penggunaan majas yang dapat menggambarkan keadaan secara nyata bertujuan agar pembaca seakan-akan mengalaminya sendiri. Dialami objek yang ada yang ditulis dalam teks deskripsi tersebut. Sebagai contoh dalam kalimat sebagai berikut. Air yang ada di pegunungan ketika kami berwisata rasanya sangat dingin. Rasanya sangat dingin. Kalimat tersebut belum mengandung majas. Majasnya belum jelas. Sehingga hanya merupakan kalimat biasa. Sehingga apabila
pembaca atau orang yang mendengarkan teks deskripsi yang dibacakan tentu akan sulit untuk menafsirkannya. Sehingga dari kalimat tersebut bisa diubah sebagai berikut. Air yang ada di pegunungan terasa dingin sampai menggigit tulang. Atau terasa dingin sampai kulit menjadi menjerit. Contohnya. Ini adalah merupakan majas yang menggambarkan bahwa itu keadaan memang dingin. Contohnya ada kata dingin menggigit tulang. Dinginnya menggigit tulang. Yang pada dasarnya kalau dingin itu berkaitan dengan rasa dirasakan oleh tubuh kemudian sampai ke tulang. Sampai menggigit tulang. Ini akan lebih mantap lagi. Majas tersebut adalah yang digunakan adalah majas personifikasi. Yaitu dingin menggigit sampai ke tulang. Padahal dingin hanya dirasakan. Ini cara-cara agar bisa menyampaikan objek itu sesuai dengan kenyataan yang dialami. Ini. Contoh. Buah mangga itu rasanya sangat manis sekali. Kalimat ini sangat manis sekali. Ini adalah kalimat-kalimat yang juga kurang untuk dipahami. Seharusnya dengan menggunakan majas. Ya, menggunakan majas sehingga seseorang itu lebih memahami manisnya seperti apa. Contoh, apabila diubah menjadi kalimat berikut ini. Mangga yang dimakan itu rasanya manis bagaikan madu. Manis bagaikan madu. Seseorang pasti tahu bahwa bahwa madu itu manis. Manis bagaikan madu. Madu adalah yang sesuatu rasa yang dikatakan rajanya rasa manis, yaitu madu. Kalimat tersebut adalah merupakan majas, ya, yang untuk menekankan bahwa yang disampaikan itu benar-benar bisa memunculkan rasa di dalam diri seseorang atau orang yang mendengarkan atau membaca teks bisa nyata secara konkret. Madu yang dimakan terasa manis mangga yang dimakan terasa manis bagaikan madu. Ini manis bagaikan madu. Ini adalah merupakan majas perumpamaan. Para peserta didik, ini yang keempat adalah menggunakan kata-kata secara konkret. Kemudian yang kelima, teks deskripsi memunculkan kata ganti. Ya, memunculkan kata ganti. Penggunaan kata ganti orang dalam teks deskripsi akan dapat mewakili seseorang sehingga kalimatnya bervariasi agar tidak monoton. Ya, ini. Ini adalah di dalam teks deskripsi. Jadi penggunaan kata ganti orang, apalagi kata ganti orang tersebut akan bisa menggantikan, ya, sehingga bisa bervariasi. Contoh ini, Pak Karto pergi ke kantor mengendarai mobil. Titik kalimatnya. Dilanjutkan, Pak Karto memasuki mobil dan tidak lupa dengan membaca doa. Kalimat tersebut tidak menggunakan kata ganti. Seharusnya menggunakan kata ganti sebagai berikut. Pak Karto pergi bekerja mengendarai mobil. Titik. Ia tidak lupa berdoa sebelum memasuki mobil. Ini adalah contohnya. Contoh penggunaan kata ganti. Yang kata-kata ganti itu nanti akan digunakan dalam teks deskripsi. Apabila kata ganti tidak digunakan dalam teks deskripsi, dalam teks tersebut akan terjadi kebosanan. Ya, akan terjadi kebosanan. Orang-orang yang membaca atau mendengarkan tentu saja akan bosan dengan kata-kata yang digunakan. Contoh, para siswa berkumpul di halaman mendengarkan pengarahan dari
kepala sekolah. Ini kalimat pertama, berarti titik. Para siswa ketika mendengarkan informasi sebagian rame, titik. Penggunaan kata para siswa seharusnya bisa digunakan hanya satu atau menggunakan kata ganti. Sehingga bisa terjadi sebagai berikut. Para siswa berkumpul di halaman mendengarkan informasi dari kepala sekolah. Kemudian para siswa, kata gantinya apa? Berarti kata gantinya mereka. Kalimat berikutnya, mereka mendengarkan informasi dari kepala sekolah, sebagian ada yang masih rame. Ya, ini adalah teknik penulisan. Ini adalah dari teknik ini, suatu teks itu nanti akan kelihatan lebih bagus. Teks tersebut akan kelihatan istimewa. Teks tersebut akan kelihatan bisa lebih dipahami kepada para pembaca. Ya, para pembaca akan enjoy, para pembaca akan senang membaca teks-teks tersebut. Karena teks-teks tersebut tidak hanya diulang dengan kata-kata yang sama, tetapi teks tersebut dengan menggunakan pilihan kata, yang pilihan kata tersebut adalah kata ganti orang. Dan di sini adalah bisa kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, atau kata ganti orang ketiga, baik tunggal atau jamak. Contoh, saya berikan contoh. Ani pergi sekolah mengendarai sepeda motor. Kemudian disambung dengan kalimat, Ani pergi dengan memboncengkan teman sekelasnya. Kalimat pertama menggunakan kata Ani. Kalimat kedua menggunakan kata Ani. Seharusnya tidak seperti itu di dalam teks deskripsi. Kalimat pertama setelah menggunakan kata Ani, tentu saja kalimat yang kedua diubah dengan kata ganti. Ani berarti diubah ia atau di dia. Ini adalah teknik penggunaan kata ganti dalam teks, kata ganti orang dalam teks deskripsi. Para siswa, untuk kata ganti orang pada teks deskripsi memang sangat diperlukan. Maka dari itu, untuk para siswa, untuk kata ganti orang perlu dipelajari lebih detail. Agar nanti ketika menulis teks deskripsi itu bisa lebih memahami kata ganti yang dipakai apa untuk menggantikan kata yang sebelumnya. Ini. Para siswa yang senantiasa sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akhiri sekian dulu. Ya, saya akhiri sekian dulu. Kemudian sebelum saya akhiri untuk pembelajaran ini, para siswa akan saya sampaikan yaitu beberapa soal. Ya, beberapa soal yang harus dikerjakan. Ya, soal itu yang pertama, tolong untuk ditulis ya. Ya, siapkan dulu kertasnya. Sudah disiapkan? Soal yang pertama. Ya. Buatlah kalimat yang menggambarkan keadaan secara umum. Kemudian, ubahlah kalimat tersebut yang menggambarkan keadaan secara konkret atau secara terperinci. Soal yang kedua. Tulislah dua buah kalimat yang masing-masing menggunakan kata umum. Kemudian, kata umum yang terdapat pada kalimat tersebut diubah menjadi kata khusus. Jadi kalimat yang sebelumnya yaitu menggunakan kata umum, kemudian diubah dengan menggunakan kata khusus. Kemudian soal yang ketiga. Tulislah kalimat yang menggambarkan
atau yang berbentuk majas personifikasi. Nih, para siswa, 3 soal itu tadi untuk melengkapi sebagai pengukur kalian. Kemudian ini nanti tentu saja dalam pembelajaran ini setelah pembelajaran ini ada penilaian, ya, penilaian atau ulangan. Maka dari itu, tolong untuk materi ini lebih dipahami lagi sambil membaca buku, yaitu buku siswa atau buku pengayaan yang lainnya. Ya para siswa, tentu saja di dalam Pak Guru menyampaikan pembelajaran ini tadi, banyak kekurangan dan kesalahan. Saya minta maaf kepada kalian. Saya akhiri sekian. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.